Bahkan lafaz salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapat pertolongan syafaat Rasulullah, itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin as-shaimin yang dimuliakan Allah, banyak yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya meninggalnya istri Rasulullah Sayyidah Khadijah, itu di bulan Ramadan pada tanggal 11 Ramadan. Turunnya kitab Allah juga di bulan Ramadan. Kitab Allah itu ada 4. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini raja, kalau bahasa Inggrisnya David. Kitab Taurat Nabi Musa. Kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab suci Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran ini turun gak langsung seperti kitab yang sekarang kita, berangsur-angsur turunnya ayat. Ayat pertama turun pada tanggal 17 Ramadan. Kita kenal nuzul Quran. Sebenarnya nuzul Quran itu turunnya Al-Quran. Quran itu bukan di bulan Ramadan saja turun. Yang ayat pertama pada bulan Ramadan, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu di Gua Hira, dan itu terjadi di kota Mekah. Makanya ada ayat yang turun di kota Mekah, ada juga yang turun di kota Madinah. Ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu, ini kutiba alaikumusiyam, di mana turunnya? Tentu turunnya di kota Madinah, karena perintah puasa Ramadan adalah ketika Nabi sudah di Madinah. Jadi berangsur-angsur turun ayat itu, tidak langsung. Surat Al-Fatihah kapan turunnya? Setelah terjadi Isra dan Mi'raj. 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu turun surat Al-Fatihah. Dan ini baru lengkap 1 surat. Beda tadi surat Al-Alaq hanya 5 ayat saja. Tapi Al-Fatihah yang kita baca sering ketika sholat langsung lengkap turun 7 ayat. Dan ini yang dinamakan dengan Ummul Kitab atau induknya Al-Quran. Ada lagi ayat tentang haji wada, haji terakhir Nabi. Ini turunnya bahkan bukan bulan Ramadan,
turun di bulan haji atau di bulan Zulhijjah pada tanggal 9 Zulhijjah. Makanya dinamakan haji terakhir atau haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Sudah aku sempurnakan bagimu agamamu sampai akhir hayat. Sampai akhir ayatnya. Ini turun bukan di bulan Ramadan. Ayat ini turun di bulan haji atau 9 Zulhijjah. Jadi berapa lama ayat-ayat Al-Quran ini turun? Kalau dihitung semuanya turun pada 22 tahun lamanya ayat ini turun. 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Atau kita genap 23 tahun. Karena Nabi setelah diangkat menjadi Nabi itu 23 tahun beliau berdakwah. Ketika di Mekah berdakwah selama 13 tahun dan ketika di Madinah selama 10 tahun. Tahun ke-10 inilah yang turun ayat terakhir tadi surat Al-Maidah pada tanggal 9 Zulhijjah yang saya katakan tadi. Di dalam surat Toha Allah berfirman, "Wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyuh." Jangan terburu-buru membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Jadi Rasulullah takut nanti kelupaan, makanya dia terburu-buru untuk menghafal dan membaca Quran itu. Tapi Allah perintahkan la ta'jal bil Quran. Santai-santai saja Muhammad, jangan terburu-buru. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan ketika ayat-ayat Al-Quran turun, katakanlah Rabbi zidni ilman. Ini yang kita baca kepada anak-anak kita untuk membaca doa sebelum baca Al-Quran atau sebelum belajar. Tuhanku, tambahkanlah bagiku ilmu. Karena ilmu yang asli itu datangnya dari Allah, dan yang bisa menggunakan ilmu itu kita, dan itu karena kehendak Allah. Maka kita memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilman, ditambahkan lagi sekarang warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tingkatkan kepahaman bagiku. Tidak usah tergesa-gesa, kata Allah. Inilah gunanya mengetahui sebab atau berapa lama ayat-ayat Al-Quran itu turun, di bulan apa saja ayat Al-Quran itu, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ternyata ada di luar bulan Ramadan seperti tadi di bulan Haji atau di bulan Zulhijjah. Sekarang kita di bulan Ramadan sering tadarus, bahkan di rumah-rumah baca Quran. Setelah kita baca, kita pakailah Al-Quran itu, amalkan Al-Quran itu. Setelah kita amalkan, kita belajar apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Baru kita amalkan, maksud saya tadi. Jangan sampai kita hanya membaca dan mengetahui Al-Quran, tapi tidak kita belajar dan mengamalkan. Jangan sampai terjadi amarah. Ini lagi viral di kota kita Pekanbaru. Mahasiswa membacok mahasiswi. Kenapa bisa terjadi? Ini kan bulan Ramadan. Sabarlah. Tahanlah apapun yang ada di hati kita yang panas itu. Lunakkanlah dengan air wudhu dan bacaan Quran. Kembalilah kepada Allah. Jangan ikuti hawa nafsu kita saja.